sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, luas firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang berai dan bintang panduku. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan dan berkat yang daripada Tuhan, kita dapat dipertemukan kembali melalui doa pagi online pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita masuk di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali melalui doa pagi online. Kiranya Roh Kudus sendiri yang mau menolong kami. Kiranya Allah sendiri mau hadir memimpin di dalam acara doa pagi ini. Kiranya Roh Kudus mau menolong memberikan hikmat. Kiranya Roh Kudus sendiri menolong sehingga firman Tuhan yang akan dibacakan dan dapat direnungkan, terlebih juga boleh dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sendiri yang mau berbicara, Tuhan sendiri yang mau tolong, urapi hamba-Mu ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema doa pagi kita pada hari ini adalah bersaksi dan beraksi. Bacaan saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya mau bacakan dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, ke-10 dan ke-11. Saya mau bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dan dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini adalah menceritakan di mana waktu setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada keesokan harinya perempuan-perempuan ini dia pergi ke kubur Yesus. Dia ingin memberikan rempah-rempah untuk sebagai rasa tanda kasih dia kepada Tuhan Yesus. Namun yang terjadi adalah Tuhan Yesus sudah tidak ditemukan di dalam kubur itu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perempuan-perempuan itu langsung dia menjadi, mungkin ada rasa takut. Tetapi yang menarik di sini, dia langsung memberitakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Dalam hal ini, perempuan-perempuan ini ingin mewartakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia lalu memberitahukan kepada rasul-rasul. Namun, kalau Bapak Ibu mengikuti atau melihat tentang kondisi tradisi dari Israel waktu itu, di mana perempuan itu kurang dihargai oleh masyarakat, sehingga pada waktu itu murid-murid yang pada waktu itu berkumpul laki-laki, mereka menganggapnya bahwa itu adalah omong kosong, karena pada saat itu memang bangsa Israel umumnya itu menganggap bahwa omongan dari perempuan itu tidak bisa dipercaya. Nah, disinilah letak daripada kelemahan, di mana pada waktu itu pun di sinagoge, pemimpin-pemimpin di Israel itu pun tidak ada yang dijabat oleh perempuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun dengan Tuhan Yesus hadir, dengan Tuhan Yesus mewartakan kabar kesukaan, di mana Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus tidak membedakan gender ataupun strata, baik itu ekonomi, sosial, politik. Tuhan Yesus tetap dia menyamakan. Malah Tuhan Yesus di beberapa cerita di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memperhatikan kepada perempuan-perempuan. Seperti mungkin Bapak Ibu juga ingat perempuan Samaria yang waktu itu ditemui Tuhan Yesus di sumur. Kalau itu Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes pasal yang keempat. Dan juga ada perempuan yang sakit pendarahan. Di situ juga Tuhan Yesus menyembuhkannya. Nah, bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga memperhatikan mereka yang mempunyai kondisi kelemahan fisik ataupun juga di dalam ekonomi. Kalau Bapak Ibu juga melihat di dalam cerita Bartolomeus, Tuhan mencelikkan matanya. Dan juga ada beberapa yang banyak lagi Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak melihat apa yang menjadi kelemahan, apa yang sudah dibedakan di dalam dunia ini, baik itu gender, perempuan, laki-laki, kaya, miskin, status ekonomi, status sosialnya. Tetapi Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan mereka. Bapak Ibu juga mungkin ingat akan Mother Teresa. Mother Teresa juga dipakai oleh Tuhan. Dia sampai bisa mendapatkan Nobel Perdamaian di tahun 1979 karena dia membantu banyak orang-orang yang
perlu dibantu, orang miskin, orang yang terlantar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memperhatikan kita semua. Tuhan juga memperhatikan yang lemah, dan juga terlebih juga mereka-mereka yang mungkin berkebutuhan khusus. Tuhan Yesus ada juga bersama mereka. Namun Bapak Ibu yang mungkin diberikan berkat sama Tuhan, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, mempunyai kekayaan yang cukup, mempunyai jabatan yang tinggi, itu pun Tuhan memperhatikannya. Oleh karena itu, apa yang ada pada kita pun semua Tuhan juga memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di dalam minggu-minggu ini ya kita mendengar akan Paus Fransiskus yang meninggal. Beliau adalah seorang paus atau pemimpin gereja dan juga pemimpin pemerintahan. Tetapi di dalam pemerintahan dan di dalam dia memiliki kuasa baik di gereja maupun di pemerintahan. Setelah dia wafat, ternyata yang terjadi bahwa dia hanya memiliki kurang dari $100 atau kurang dari 90 euro, atau kalau dirupiahkan dia hanya memiliki uang 1.600.000 atau 1,5 juta. Dan juga setelah ditelusuri ternyata di dalam dia berkehidupan sehari-hari, dia sangat sederhana. Dia memiliki mobil yang sederhana, dia memiliki pakaian, sepatu juga sederhana. Di dalam hal ini Tuhan juga memperhatikan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua, apapun kedudukan kita, apapun yang ada pada kita, marilah kita juga mau bersaksi dan beraksi, karena di mana kita berada, kita juga mau untuk bersaksi. Beraksi berarti kita akan melakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, saya ada kata-kata yang mungkin ini cukup untuk bisa diterapkan. Jangan berharap lebih dari apa yang kita tidak mampu lakukan, tetapi berbuatlah semasa kita bisa lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita mau merenungkan akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mungkin kita dalam kondisi yang kurang beruntung. Mungkin kita dalam kondisi yang lemah, baik fisik atau ekonomi atau sosial atau derajat. Tapi ingatlah, Tuhan mengasihi engkau. Mungkin kita juga ada berada di atas ketinggian, jabatan kita cukup, kesehatan kita cukup, kemampuan
fisik kita juga cukup. Namun ingatlah bahwa Tuhan ada juga bersama dengan engkau. Selalu dekatlah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menjadi penolongmu di setiap langkah kehidupanmu, di setiap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu katakan. Selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kau. Kita ada dilindungi, kita ada dinaungi oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersaksi dan beraksi, melakukan, mengerjakan semua yang benar, semua yang indah untuk dilakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas keadaan, atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan mau pakai kami, kiranya Roh Kudus mau perlengkapi kami, memberikan pertolongan sehingga kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong, baik dari tingkat Presiden Bapak Prabowo beserta dengan wakil, beserta dengan menteri, beserta dengan pejabat-pejabat sampai dengan RT RW. Kiranya Tuhan mau tolong memberikan penyertaan kepada mereka. Kiranya Roh Kudus sendiri mau mengingatkan mereka supaya mereka boleh takut kepada Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang diputuskan tidak terlepas dari pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga membawa rakyat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, boleh mendapatkan kemakmuran yang kiranya Tuhan menolong dan menyertainya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah di bawah YP3K dan juga TK Kristen Kasih Ibu. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Tuhan menolong di dalam segala aktivitasnya, di dalam segala apa yang mereka rencanakan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu, Gereja Gatot Subroto Purwokerto ini. Tuhan memberkati Penatua Cynthia yang sedang mengalami proses untuk kependetaan. Kiranya Tuhan juga menyertai sehingga Penatua Cynthia boleh sukses untuk menjalani percakapan dan juga boleh menjadi pendeta dengan kebijaksanaan, kearifan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Tuhan menolong, menyertainya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan yang ada di GKI Gatot Subroto ini, dari semua komisi, dari semua aktivis, Tuhan memberkatinya. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka sudah rancangkan, dan juga apa yang mereka sudah inginkan, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Tuhan menyertai setiap panitia yang sudah dibentuk.
Tuhan menyertai setiap program yang sudah mereka rencanakan, supaya semua program boleh terlaksana bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pos Kemutuk Lor dan juga Bajem Wangon. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap aktivitas dan rencana programnya. Kiranya Tuhan juga menyertai di dalam segala apa yang menjadi rencananya, menjadi programnya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GKI Gatot Subroto. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan menyertainya. Tuhan, kami ingat juga mungkin banyak atau ada jemaat yang sedang di dalam lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan tilik mereka satu demi satu, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan, penyertaan, damai sejahtera ada bersama dengan mereka. Sukacita boleh terjadi di keluarga mereka. Tuhan memberkati juga yang menunggu, yang juga mengobati, yang juga setiap obat yang diminumnya. Tuhan memberkatinya. Kalau boleh mereka juga boleh mendapatkan sukacita kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan doa pagi online pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan, boleh mendapatkan berkat yang pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu bersama dengan kami. Kiranya Roh Kudus selalu beserta dengan kami, supaya kami boleh bersaksi dan beraksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini, untuk seluruh apa yang kami lakukan pada hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah turut bekerja, Allah menolong setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bisa ketemu lagi pada doa pagi online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.